Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Ustazah berharap kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat belajar di rumah ditemani oleh Abi dan Umi. Baik, kali ini Ustazah akan lanjutkan penjelasan tentang tematik tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman. Pembelajaran pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kalau sudah siap semuanya, silakan dibuka buku siswanya halaman 54. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpe. Baik anak-anak, di sini ada Benny dan teman-temannya bermain di rumahnya, di rumah Udin. Kemudian di rumah Udin itu ada pohon jambu yang sedang berbuah. Terus mereka memetiknya bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpe. Coba lihat di gambar betapa senangnya mereka bermain lingkaran simpe secara bersama-sama. Baik, Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Jadi Benny ke rumahnya Udin bersama siapa anak-anak? Edo, Siti, dan Lani. Terus apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Mereka memetik buah jambu. Bagaimana cara mereka memetik buah jambu? Coba dilihat, itu ada yang memanjat pohon untuk mengambil buahnya. Ada yang memakai galah. Ada juga yang tidak memakai apa-apa, hanya menggunakan tangan karena dia meraih yang buahnya yang rendah. Jadi tinggal mengambil dengan tangan. Terus galah itu apa Ustazah? Galah itu adalah sepotong kayu yang di atasnya ada sebuah keranjang yang fungsinya untuk mengambil buah yang sangat tinggi. Kemudian keranjangnya fungsinya untuk mengambil buah itu agar buahnya tidak jatuh ke bawah. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sudah sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi, sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Baik, tadi Benny dan teman-temannya memetik pohon jambu di rumahnya siapa? Di rumahnya Udin. Cara memetiknya bagaimana Ustazah? Ada yang memakai galah, ada yang langsung memanjat, ada yang langsung meraih dengan tangan karena ada yang pendek buahnya dan bisa diraih dengan tangan. Kemudian ada yang mengumpulkan buahnya yang jatuh-jatuh di tanah untuk dikumpulkan. Sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang sudah Ustazah bacakan tadi. Pertanyaan pertama, apakah yang dilakukan Benny dan teman-teman? Apa coba anak-anak yang dilakukan Benny dan teman-teman tadi? Memetik jambu di rumah Udin. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Siapa saja? Coba diingat. Benny, Lani, Siti, dan Edo. Pertanyaan yang ketiga, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Di rumah siapa yang ada pohon jambunya tadi anak-anak? Betul, di depan rumah Udin. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Tadi ada beberapa cara ya anak-anak. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima. Apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Yang sudah Ustazah jelaskan tadi menggunakan apa? Yang tiang panjang kemudian ada keranjangnya menggunakan galah. Benny memetik 7 buah jambu anak-anak. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik itu dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Baik, yang mendapat 7 buah tadi siapa? Benny sama Lani. Berarti 2 kali mereka mendapatkan buah dengan 7, kemudian ada siapa lagi? Benny,
ada Lani, kemudian ada temannya, berarti 7 tambah 7 tambah 7. Nah, ini merupakan Beni memetik 7 buah jambu, Udin memetik 7 buah jambu, Lani memetik 7 buah jambu. Berarti ada 3 orang yang berhasil memetik buah jambu itu sebanyak 7, 7, 7. Berarti 7-nya ada berapa kali? Ada 3. Jika penjumlahan ini dijadikan perkalian, maka 3 kali 7 sama dengan berapa hasilnya? Hasilnya tinggal menambahkan aja, 7 tambah 7 sama dengan 14, kemudian 14 tambah 7 sama dengan 21. Jadi hasil buah jambu yang telah dipetik oleh mereka semuanya sejumlah 21 buah. Kemudian penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Ini Ustazah hanya mengulang ya anak-anak ya, di subtema 1 sudah ada penjumlahan berulang. Ini ada penjumlahan berulang dengan angka 4. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya ada 6 kali. Berarti kalau bentuk perkaliannya jika diulang sebanyak 6 kali, berarti bentuk perkaliannya 6 kali berapa anak-anak? Bilangan yang ditambahkan tadi berarti kali berapa? Kali 4. Jadi pengulangannya ditaruh di depan yaitu 6 kali, kemudian bilangan tersebut yaitu 4, 6 kali 4. Caranya menghitung gimana Ustazah? Berarti 4-nya jumlahnya 6 kali, kita tambahkan dulu 4 tambah 4 berapa? 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 4 sama dengan 24. Jadi 6 kali 4, 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi hasil penjumlahan berulang 4-nya sebanyak 6 kali diubah dalam bentuk perkalian 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Baik, kita coba lagi ya. 6 tambah 6 tambah 6. Nah, ini 6-nya diulang sebanyak berapa kali anak-anak? 3 kali. Berarti bentuk perkaliannya yaitu 3 kali berapa? Bilangan itu sendiri. Bilangan yang diulang ada berapa? 6. Bilangan yang diulang itu adalah angka 6. Berarti 3 kali 6. 3 kali 6 berapa Ustazah? Tinggal kita jumlahkan 6 tambah 6 12. 12 tambah 6 18. Jadi perkalian 3 kali 6 hasilnya yaitu 18. Sampai di sini bisa difahami semuanya. Kita latihan lagi. Ada angka 1 dengan bentuk penjumlahan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya sebanyak 8 kali. Berarti kalau pengulangannya kita tulis dulu 8 kali 1. Masih ingatkan kalian di subtema yang lalu sudah Ustazah jelaskan bahwa bilangan apapun jika dikalikan dengan angka 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau tidak percaya kita coba hitung dulu ya. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 1 3. 3 sama tambah 1 4. 4 tambah 1 5. 5 tambah 1 6. 6 tambah 1 7. 7 tambah 1 8. Jadi perkalian, jika ada perkalian 1 maka hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. 8 kali 1 sama dengan 8. Dayu mempunyai 2 kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah, ini ada 2 kotak pensil. Berarti 2 buah kotak. Berarti kita tulis bentuk perkaliannya berarti 2 kali 1 kotak berisi berapa? 9. Berarti 2 kali 9. Hasilnya tinggal kita tambahkan 9-nya sebanyak 2 kali. 9 tambah 9 berarti berapa? 18. Jadi perkalian 2 kali 9 hasilnya 18. Bisa difahami semuanya? Baik anak-anakku. Sekarang Ustazah lanjutkan lagi ya. Untuk lebih jelasnya tentang perkalian ini, kalian harus
sering berlatih sendiri di rumah. Sekarang ada soal cerita lagi. Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Setiap toples berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah, jadi Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Berarti ada 7 kotak atau 7 toples. Berarti bentuk perkaliannya di mana? Gimana? Bentuk perkaliannya yaitu 7 kali 1 toples isinya berapa? 7 permen, berarti 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 berapa Ustazah? Kita hitung bersama, berarti 7-nya ada 7 kali. Bagaimana cara menghitungnya biar mudah? Berarti 7 tambah 7, 14, tambah 7 lagi 21, tambah 7 lagi. Jadi 7-nya disusun dulu sebanyak 7 kali biar kalian memudahkan untuk menghitungnya. 7 tambah 7 14. 14 tambah 7 sama dengan 21. 21 tambah 7 sama dengan 28. 28 tambah 7 sama dengan 35. 35 tambah 7 sama dengan 42. 42 tambah 7 sama dengan 49. Jadi perkalian dengan 7 kali 7 sama dengan hasilnya 49. Baik, dari sini bisa difahami dan dimengerti semuanya anak-anak? Kalau bisa difahami dan dimengerti, kita latihan lagi ya. Benny, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun. Ulang tahunnya Mei ya. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup ada. Jadi Benny, Udin, Edo diminta meniup balon anak-anak di acara ulang tahunnya temennya, yaitu bernama Mei. Masing-masing mereka, maksudnya masing-masing Benny, Udin, dan Edo itu meniup 4 balon. Berarti yang meniup ada berapa orang? Benny, Udin, Edo. Berarti ada 3 orang. Masing-masing orang itu meniup 4 balon. Berarti kalau ditulis dalam bentuk perkalian, 3 orang dikali jumlah yang ditiup berapa? 4 balon. 3 kali 4. Berapa Ustazah hasilnya? Saya bingung. Ubah ke bentuk penjumlahan biar kalian paham. 4-nya ditulis sebanyak 3 kali. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Berarti perkalian 3 kali 4 sama dengan 12. Baik, sampai di sini mudah bukan? Ya, kalau mudah kita latihan lagi ya agar lebih paham lagi. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya. Jadi di atas meja itu diletakkan 3 tumpuk buku anak-anak. Satu tumpukan itu berisi 8. Ada berapa tumpukan tadi? 3. Berarti bentuk perkaliannya 3 kali berapa? Satu tumpukan berisi 8. Berarti 3 kali 8. Cara menghitungnya bagaimana Ustazah? Berarti 8 ditulis penjumlahannya sebanyak 3 kali. 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 8. 16 ditambah 8 berapa anak-anak? 24. Jadi perkalian 3 kali 8 hasilnya 24. Mudah kan anak-anak? Masih kuat untuk latihan lagi? Masih kuat? Baik. Kalau masih kuat, di buku siswa itu di halaman 61 masih ada soal-soal latihan cerita yang harus kalian kerjakan, silakan dikerjakan. Tapi penjelasan Ustazah sampai di sini dulu ya. Next time kita akan lanjutkan lagi. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.